Shalom, kembali kami menyapa Bapak Ibu dan Saudara warga Jemaat GKJ Salatiga Utara dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut bersekutu pada hari ini, Jumat 19 Maret 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan karena berkat yang boleh senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada hari ini terambil dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan pasal yang kelima, ayatnya yang keempat. Namun di sini saya hanya akan membacakan ayat yang ke-15 dan 16 untuk menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Judul sapaan pada hari ini adalah berani menghampiri tahta sorgawi. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemahaman beberapa orang yang seringkali masih keliru adalah ketika mereka memahami bahwa Allah itu jauh. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi hal yang semestinya kita ketahui adalah Yesus Kristus adalah jembatan untuk kita dapat berjumpa, jembatan untuk kita dapat menjangkau Allah. Ada sebuah lagu yang berjudul Dia Hanya Sejauh Doa, yang lagunya seperti ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dari pujian Dia Hanya Sejauh Doa ini hendak memberikan pemahaman, hendak memberikan pengertian bahwa Allah itu tidak jauh, atau Allah itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi Allah itu dekat dengan kita, dan Allah dapat kita jangkau.
kita bisa melakukan dengan berdoa, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berdoa kepada Allah, seperti doa di Getsemani. Yesus berdoa kepada Allah untuk dapat menjangkau Allah. Kita bisa menjangkau Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia telah melalui semuanya. Yesus melalui banyak cobaan, badai, dan juga rintangan-rintangan yang mungkin sama dengan yang saat ini kita alami, terlebih khusus pada saat pandemi. Pencobaan, penderitaan, dan juga rintangan-rintangan sudah kita lalui sekitar 1 tahun. Ada banyak hal yang telah kita lalui selama ini. Banyak orang menderita, sakit, bahkan meninggal. Ada banyak orang yang tertekan dengan keadaan karena masalah ekonomi, masalah pendidikan, pekerjaan, pembatasan-pembatasan yang ada, dan lain sebagainya. Mari Bapak, Ibu, dan juga saudara, kita bersama-sama melihat dan belajar apa yang diajarkan dalam kitab Ibrani. Dalam bacaan kita pada hari ini di ayat yang ke-15, dijelaskan bahwa Yesus adalah seorang imam yang besar. Ia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yesus selalu mengetahui setiap pergumulan-pergumulan umatnya. Lalu dalam bacaan kita pada hari ini di ayat yang ke-16, dijelaskan untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, kita harus menghampiri tahta sorgawi. Dari tahta sorgawi, kasih, kekuatan, pertolongan, penghiburan akan senantiasa tercurah, akan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, Tuhan Yesus selalu merindukan kita untuk datang kepadanya. Maka dari itu, mari kita menyerahkan setiap pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Dari renungan kita pada hari ini, kita diajarkan untuk taat datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, kita serahkan sepenuhnya ke tangan kuat kuasa Tuhan. Tuhan akan senantiasa mencurahkan kasih, pengampunan, kekuatan, pertolongan, dan juga penghiburan ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan akan senantiasa mendengarkan doa dan permohonan kita. Dan ketika sudah tiba waktunya, Tuhan akan menjawab dan mengabulkan semua doa dan permohonan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.